epilepsi, kemudian dia dapat, sebentar, ini yang mau saya tanyakan ini, dia punya riwayat atau baru saja saat hamil? Kalau dari kelompok ini mengilustrasikan kasus ini, epilepsinya itu sudah ada riwayat sebelumnya atau ini baru pertama kali? Pertama kali, Bu. Oke, ilustrasinya pertama kali ya. Pertama kali, jadi sebelumnya belum pernah mendapatkan obat. Sebenarnya kalau epilepsi itu, kalau kita lihat dari prognosis penyakitnya itu biasanya dimulai dari usia yang lebih, ini kan 26 tahun ya, tapi nggak apa-apa sih, terserah kelompok ini mau pertama kali ataupun enggak. Ini istilah ilustrasinya pertama kali, berarti benar-benar baru diresepkan. Kalau misalkan dia sudah punya riwayat history epilepsi, berarti kan dia tinggal istilahnya kayak kontrol atau ke dokter, kemudian obatnya itu diberikan yang sesuai ya. Memang sih kelihatan dari resepnya gitu. Coba next. Sudah sangat jelas di sini diberikan karbamazepin dan asam folat. Karbamazepin itu dia kategori keamanan pada ibu hamil itu D ya. Itu sudah jelas, sudah ada resiko terhadap janinnya. Jadi harus kita rubah tuh, harus kita usulkan kepada Pak Dokter Haikal ini untuk mengganti obat anti epilepsinya. Nah, kalau kelompok ini tadi memberikan gabapentin ya? Iya, Bu. Ya, coba dicari dulu gabapentin apakah spesifik untuk terapi kejang pada anti epilepsi. Coba deh dicari. Nggak hanya kelompok ini, wes, semua dicari, di searching sekarang. Udah pegang HP ya. Coba di searching anti epilepsi. Itu contohnya apa saja selain karbamazepin? Kalau gabapentin itu tidak spesifik ke anti epilepsi. Ya, dia hanya seperti istilahnya kayak penambah banyak vitamin-vitamin yang ada di gabapentin itu, sehingga lebih ke ini syarafnya. Tapi kalau untuk anti epilepsi bukan gabapentin. Coba tak kasih waktu 5 menit untuk searching anti epilepsi yang mungkin yang aman ya, yang aman untuk ibu hamil. Nggak harus kelompok ini yang menjawab ya, boleh kelompok lain boleh menjawab. 5 menit buat googling ya, bukan buat buka IG ataupun notif-notif Telegram atau yang lain. Coba cek googling anti epilepsi yang aman. Bu, kalau valproat Valproat, coba teman-teman yang punya Medscape, dia aman nggak buat ibu hamil?
masih ada ini ya resiko ya, masih ada resiko. Jadi untuk anti epilepsi yang aman itu bisa lamotrigin, levetiracetam sama lamotrigin, itu pilih aja. Itu sama-sama sebenarnya kalau aman, kalau kategorinya A bukan A ya, tetapi dia punya efek teratogenik yang lebih rendah ketimbang yang lain gitu. Nah, sebentar ini saya cari jurnalnya. Saya download dulu. Itu teratogenik ya, berpotensi untuk dia bersifat teratogenik. Tadi yang disebutkan seperti asam valproat, phenytoin, fenobarbiton, topiramate. Nah, itu dia sama-sama memiliki potensi untuk teratogen kepada si janinnya. Jadi yang paling aman tadi antara dua tadi, lamotrigin ataupun levetiracetam. Tetapi sebenarnya kalau melihat kasus itu, coba di share screen lagi. Yang tadi, melihat kasus itu sebenarnya tidak harus mencari yang misalkan yang harus aman. Ketika kita mencari katakan anti epilepsi yang tidak ada sama sekali kategori A, karena kita kan harusnya memberikan usulan yang paling aman ya. Kalau pada ibu hamil itu yang paling aman yang kategorinya A kalau bisa, minimal B. Tetapi ketika tidak ada, itu kita lihat risk and benefit-nya, ya, resiko dan manfaatnya, lebih banyak mana, lebih tinggi mana. Ketika lebih tinggi benefitnya, resiko ada, tapi lebih kecil, itu tidak masalah. Tidak harus resikonya itu 0, ya, 0% itu enggak. Jadi tetap kita sebagai apoteker tetap harus memonitor selagi kita mengusulkan kepada dokter penanggung jawab, atau di sini dokter Haikal ya, itu kita harus sambil memonitor. Walaupun sebenarnya kalau rawat jalan itu lebih susah daripada rawat inap. Ya, ini kan di sini kan rawat jalan ya, ya periksa di dokter praktek. Jadi memonitornya lebih susah kalau rawat jalan. Cuman pemilihan carbamazepine ini menurut saya kurang tepat. Ya, mengusulkan yang tadi, lamotrigin ataupun lamotrigin ataupun apa tadi, levetiracetam. Kemudian asam folat. Ini saya nggak perlu mendetail screening administratif, itu kalian udah jelas ya, udah mudeng. Saya lebih membahas di klinisnya. Nah, asam folat itu ada 2 sediaan. Ada 400 mikrogram, ada 1000 mikrogram. Nah, kalau kita lihat di Medscape, maksimal itu kurang lebih 600. Ya, sebenarnya tergantung dari usia kehamilan. Kalau usia kehamilannya masih di trimester 1, 1 sama 2, itu dengan 400 mikrogram saja cukup. Ya, beda lagi dengan kasus misalkan dia defisiensi asam folat, itu dia harus lebih besar, lebih tinggi dosisnya. Tetapi kalau pada ibu hamil dan dia juga tidak ada masalah pada ginjalnya, itu enggak masalah, 400 mikrogram 2 kali itu enggak apa-apa. 2 kali. Jadi kalau tidak disebutkan dosisnya, itu kan kita mindsetnya adalah yang diminta dosis terendah, ya. Asam folat contohnya di sini. Asam folat 400, nggak ada sediaannya, kekuatan sediaannya. Ya berarti yang dimaksud adalah asam folat 400 mikrogram, bukan yang 1000 mikrogram. Ya,
Jadi tidak masalah sebenarnya dengan 2x1, karena maksimal itu bisa sampai 1000 mikrogram. Tapi sebenarnya tergantung juga atas karena kebutuhan asam folat 400 saja cukup di trimester kedua ya ini ya, masuk ke 4 bulan. Oke, coba next tadi tuh ada yang saya mengganjal di mana coba ya. Next. Nah ini dosis. Oh, ini lagi bahas dosis ya. Bahas dosis karbamazepin. Kalau dosis sih sesuai ya, tetapi kalau untuk pemilihan obat itu jelas tidak tepat. DRP-nya tidak tepat, pemilihan obat tidak tepat karena tadi dia menimbulkan ada efek teratogen terhadap janinnya. Ya, kalau asam folat di sini bukan 1 miligram ya, kan tadi mindsetnya adalah yang terendah, dosis terendah, jadi yang 400 mikrogram. Walaupun yang 1000 mikrogram atau 1 miligram, 1000 mikrogram kan sama dengan 1 miligram ya. Nah itu mindsetnya tadi yang 400 mikrogram. Jadi sebenarnya sesuai saja secara dosis. Next. Nah ini pemilihan obat tidak tepat ya, sama. Jadi karbamazepin itu karena dia D dan terbukti berisiko terhadap janin, jadi kita mengusulkan untuk memberikan obat yang lebih aman. Nah, di atas grade-nya lah, di atas D. Nah, tadi 2 itu, antara lamotrigin atau levetiracetam. Next. Efek samping. Jelas ya tadi karbamazepin teratogen, kalau asam folat tidak ada ya. Next. Yang kedua, ini rekomendasinya ya, rekomendasi resepnya itu nanti bisa diganti yang gabapentinnya itu bisa diganti dengan levetiracetam ataupun lamotrigin. Untuk vitamin B6-nya nggak perlu. Kalau vitamin B6 kan lebih ke nausea vomitingnya ya, mual muntahnya. Kalau ini kan pasien kayaknya tadi ada nggak mual muntahnya? Mual muntah karena mungkin dari epilepsinya ya, ada busa gitu ya, ada kayak mengeluarkan busa saat kejang kayak gitu, bukan mual muntah. Jadi cukup 2 saja, tadi asam folat tetap sama yang 400 mikrogram tidak apa-apa 2 kali sehari, ataupun mau 1 kali juga tidak masalah, plus lamotrigin ataupun levetiracetam. Oke, itu next mungkin kelompok selanjutnya